Kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setahun sebelum Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, tepatnya tahun 12 dari masa penobatan Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Isra Mi'raj terjadi tepatnya setelah Abu Thalib meninggal. Kisah Isra Mi'raj ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinamakan dengan Surat Al-Isra. Surat Al-Isra merupakan surat ke-17 dalam Al-Quran, dan Allah ceritakan di ayat satunya yang berarti, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Masjidil Haram adalah Masjid Haram di Mekah, dan Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Kejadian sebelum Isra dan Mi'raj. Pada saat akan terjadi Isra dan Mi'raj, pada malam itu terjadi pembelahan dada Nabi yang kedua kalinya. Pembelahan dada Nabi Muhammad dilakukan oleh Jibril alaihissalam sebagaimana dijelaskan dalam Sahihain hadis Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Abu Dzar radhiyallahu anhu bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Atap rumahku terbuka saat aku masih di Mekah. Pada malam itu, lalu Jibril turun dan membelah dadaku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangkan sebuah piring dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, dan menuangkannya pada dadaku, lalu menutupnya kembali." Isra. Nabi SAW bersabda, "Saat saya sedang di Masjidil Haram, Jibril alaihissalam datang kepada saya dengan buruk, atau hewan antara kuda dan keledai, dan membawa saya ke Masjid Al-Aqsa. Maka Nabi Muhammad pun masuk ke dalam masjid dan ternyata di dalamnya berkumpul seluruh nabi. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dan mengimami mereka." Disebutkan dalam ringkasan riwayat, Buruk mempunyai kecepatan dengan meletakkan sekali kakinya, maka langsung sampai ke tujuan. Lalu Jibril alaihissalam datang dan membawa 2 buah gelas. Yang satu berisi susu dan yang lainnya berisi khamr. Lalu Nabi SAW disuruh untuk memilih. "Yang mana kau pilih, wahai Muhammad?" Nabi SAW mengatakan, "Maka aku pun memilih susu." Dan Jibril berkata, "Engkau telah memilih dengan benar, maka engkau dan umatmu mendapat petunjuk." Lalu saya dimi'rajkan ke langit. Mi'raj. Nabi SAW mi'raj ke langit dengan menaiki sebuah tangga yang terbuat dari cahaya. Sekejap saja, Nabi Muhammad dan Jibril sampai ke langit bumi atau langit pertama. Lalu Jibril mengetuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit bertanya, "Siapa?" Jibril alaihissalam berkata, "Saya Jibril." Malaikat penjaga berkata, "Siapa bersamamu?" Jibril berkata, "Muhammad." Malaikat penjaga berkata, "Saya tidak diizinkan kecuali untuknya." Lalu Nabi SAW naik menuju langit ke-1. Di langit ke-1 ini, Nabi Muhammad melihat seseorang yang sangat besar dan tinggi badannya mencapai 60 sikuk langit atau kurang lebih 27,5 meter. Setiap kali dia melihat ke sebelah kanannya, maka ia tersenyum, dan setiap kali ia melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Siapa orang tersebut?" Jibril alaihissalam mengatakan, "Itu adalah ayahmu, Adam alaihissalam." Bila ia lihat ke sebelah kanannya, ia tersenyum karena melihat dari keturunannya yang merupakan penghuni surga. Dan bila ia melihat ke sebelah kirinya, ia menangis karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam berkata, "Selamat datang, wahai anak yang soleh." Diperlihatkan 2 mata air yang mengalir dengan kencang. Kata Nabi SAW, "Saya bertanya pada Jibril alaihissalam, apa itu?" Jibril berkata, "Itu adalah sumber mata air Nil dan Eufrat." Lalu Nabi Muhammad berkata, "Saya juga diperlihatkan orang-orang yang berenang di lautan darah, dan di pinggiran lautan itu seseorang yang menunggu siapapun yang sampai di pinggiran langsung dihantam pada mulut mereka dengan batu hingga mulutnya hancur, dan terpaksa jatuh ke lautan tersebut lagi." Saya lalu bertanya pada Jibril, "Siapa mereka itu? Kenapa begitu luar biasa siksaannya?" Jibril menjawab, "Mereka itu para pemakan harta anak yatim."
Yang ketiga, aku diperlihatkan orang-orang yang perutnya penuh dan membesar, dan tiba-tiba saja segerombolan orang diseret dengan keras dan menginjaki perut-perut mereka. Lalu saya bertanya pada Jibril, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Yang diinjaki perutnya tadi membengkak itu adalah orang-orang yang memakan riba, dan yang menginjaki mereka adalah keluarga Firaun yang setiap pagi dan sore dibawa ke neraka." Yang keempat, saya diperlihatkan orang-orang yang ditawarkan di hadapannya makanan yang baik dan juga makanan yang busuk. Tapi anehnya orang-orang ini malah memilih makanannya yang busuk. Lalu saya berkata pada Jibril alaihissalam, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka para pezina." Langit kedua. Lalu saya naik ke langit kedua, dan di sana saya melihat dan menemukan dua nabi yang berhubungan kerabat secara langsung. Mereka adalah Isa dan Yahya alaihi salam. Isa berkulit putih dan rambutnya berminyak seakan-akan baru saja mandi. Dan Isa alaihi salam tidak tinggi juga tidak pendek. Keduanya berkata kepadaku, "Selamat datang, wahai saudaraku yang soleh." Langit ketiga sampai ke-6. Lalu aku naik, dinaikkan ke langit yang ketiga, dan aku menemukan di sana Yusuf alaihi salam. Dan Nabi mengatakan, "Aku benar-benar kagum melihatnya, dan benar ia telah dikaruniakan setengah kegagahan dunia." Kemudian langit yang keempat, aku bertemu dengan Idris alaihi salam. Idris alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad, "Selamat datang, wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh." Lalu aku dinaikkan ke langit yang kelima. Terdapat Harun alaihissalam yang berkata, "Selamat bertemu, wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh." Lalu aku naik ke langit ke-6. Terdapat Musa alaihissalam yang kulitnya sawo matang, berbadan besar dan tinggi, yang berkata, "Selamat bertemu, wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh." Langit ketujuh. Lalu aku naik ke langit ketujuh, dan di sana terdapat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Lalu kata Nabi Muhammad, pada Baitul Ma'mur ada seorang yang sudah tua dan sedang bersandar padanya. Lalu aku bertanya, "Siapakah orang itu?" Ternyata dia adalah Ibrahim alaihi salam. Dan Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, "Selamat datang, wahai anakku yang soleh." Lalu Nabi Muhammad bersama Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, yang tidak bisa lagi digambarkan indahnya karena penuh dengan daun-daun sebesar kuping gajah dan dipenuhi dengan perhiasan. Pada saat itu, Jibril alaihissalam berubah menjadi wujud aslinya malaikat. Hal ini Allah ceritakan dalam surat An-Najm ayat 13-18. Nabi Muhammad terkagum-kagum melihat Sidratul Muntaha dan wujud asli Jibril alaihi salam. Saat itu Jibril alaihi salam tidak melanjutkan perjalanan dengan Nabi Muhammad, dan Jibril berkata, "Saya hanya diperintahkan sampai di sini." Lalu tiba-tiba cahaya Allah menerangi seluruh Sidratul Muntaha hingga menjadi sangat indah dan tidak dapat digambarkan lagi keindahannya. Dan Nabi Muhammad diajak berbicara oleh Allah tanpa perantara. Dan pada saat itu Allah menyampaikan tentang perintah mengerjakan sholat. Perintah untuk mengerjakan sholat. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sholat, dan akhirnya dimudahkan sampai menjadi 5 waktu sholat. Tapi 5 waktu sholat pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Kisah ini adalah saat Nabi Muhammad kembali ke langit tertentu yang bertemu dengan Musa alaihi salam. Musa alaihi salam berkata, "Apa yang telah dicatatkan Allah untuk umatmu?" Nabi Muhammad menjawab, 50 waktu sholat. Lalu Musa alaihi salam berkata, "Kembalilah, mintalah kepada Allah agar diringankan karena umatmu yang sangat lemah." Lalu Allah mengurangi setiap minta 5 waktu sholat dikurangi. Sampai terakhir, Musa alaihi salam selalu mengatakan, "Kembalilah, masih berat." Dan Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, dia adalah 5 waktu sholat, tetapi pahalanya adalah 50 waktu sholat." Hikmah peristiwa Isra Mi'raj.
Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkehendak. Yang kedua, membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa perintah Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha menyayangi dan Maha menguatkan hambanya, sebagaimana Allah telah memberikan kekuatan batin bagi Rasulullah saat mendapat banyak cobaan selama berdakwah. Yang keempat, meyakini bahwa di setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap cobaan tersebut juga dapat meningkatkan keimanan kita atas kuasa Allah. Yang kelima, mendirikan sholat fardu 5 waktu sesuai perintah Allah yang disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjelaskan kita sekilas tentang Isra Mi'raj.